Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mahasiswa mata kuliah Teknologi Informasi dan Bisnis. Terkait perkuliahan kita pada pertemuan pertama kemarin, masih ada beberapa yang menanyakan kepada saya terkait tugasnya dan terkait dengan materi yang kita bahas pada pertemuan pertama kemarin. Jadi teman-teman tugasnya adalah membuat video terkait ide bisnis teman-teman, membuat video penjelasan dari bisnis model kanvasnya. Nah, saya ulangi lagi, apa itu bisnis model kanvas? Kemarin pada pertemuan pertama sudah kita bahas bersama ya. Bisnis model kanvas atau yang selanjutnya kita singkat menjadi BMC adalah kerangka kerja untuk mendefinisikan model bisnis. Jadi teman-teman nanti membuat video, ide bisnisnya apa, didefinisikan bisnisnya begini. Nah, BMC ini bisa menjadi sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Apa aja 9 elemen itu? Yang pertama, value proposition atau nilai. Nanti teman-teman harus menjelaskan terkait hal ini. Nilai apa yang ingin diberikan kepada customer? Masalah apa dari customer yang ingin kita berikan solusi? Paket produk dan layanan apa yang kita tawarkan kepada setiap segmen customer kita? Kebutuhan pelanggan yang mana yang ingin kita bantu penuhi. Jadi teman-teman nanti membuat video itu, ide bisnis kami adalah ini, value propositionnya adalah ini, gitu ya. Karakteristik dari value proposition ini, kebaruan, performa, atau mungkin custom, atau membantu menyelesaikan pekerjaan, desain, brand, harga, pengurangan risiko, aksesibilitas, kenyamanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya customer segment. Teman-teman menjelaskan untuk siapa kita membuat value. Siapa customer yang paling penting bagi kita. Apakah kita customer segmentnya apakah pasar umum, pasar terbatas, atau khusus tersegmentasi, atau terdiversifikasi, atau multisisi. Kemudian channelnya, saluran ya, melalui saluran yang mana customer segment kita akan kita raih. Bagaimana kita meraih mereka sekarang? Bagaimana channel kita terhubung? Mana saluran atau channel yang paling baik? Saluran mana yang paling efisien dari sisi biaya untuk kita bisa meraih customer segmen kita. Kemudian bagaimana kita bisa tersambung dengan para customer kita. Fase-fase saluran nih ya. Yang pertama, awareness. Bagaimana kita meningkatkan kesadaran customer kita tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian juga tentang bagaimana kita membantu customer mengevaluasi value yang berusaha diberikan oleh perusahaan kita. Jadi bagaimana customer ini bisa memberikan review gitu ya. Kemudian bagaimana pelanggan bisa membeli produk atau jasa kita, lewat apa? Bagaimana kita menyampaikan value atau jasa kita ke customer? Bagaimana kita mengirimnya? Bagaimana kita menyediakan post purchase, customer support. Misalkan customer mau komplain atau mau tanya-tanya setelah pembelian, melalui saluran apa customer bisa menghubungi kita. Kemudian teman-teman juga menjelaskan tentang customer relationship. Tipe hubungan seperti apa yang diharapkan oleh customer segmen kita untuk membangun dan memelihara hubungan dengan mereka. Saat ini, hubungan seperti apa yang sudah kita bangun dengan customer. Jadi nanti di setiap
penjelasan, tidak harus menjelaskan semua masing-masing ini ya, tapi teman-teman yang menentukan mana yang akan teman-teman jelaskan dari masing-masing segmen ini atau dari masing-masing elemen dari BMJ ini. Selanjutnya adalah key activities, aktivitas kunci. Aktivitas kunci apa yang dibutuhkan oleh value proposition kita? Bagaimana aktivitas pendistribusian, aktivitas dengan customer, aktivitas terkait dengan revenue stream. Jadi ini terkait dengan produksi, pemecahan masalah, kemudian menjaga jaringan. Itu juga termasuk dalam key activities. Selanjutnya adalah sumber daya utama. Nah, sumber daya utama apa yang dibutuhkan oleh value proposition kita? Sumber daya utama apa yang dibutuhkan oleh saluran distribusi kita? Sumber daya utama apa yang dibutuhkan oleh saluran customer relationship kita? Jadi ini bisa berupa fisik atau bisa berupa uang atau sumber daya manusianya. Nanti teman-teman jelaskan di sini. Kemudian key partners. Ini menjelaskan misal siapa saja partner kita atau mitra kunci kita. Misalkan siapa saja supplier kunci kita. Sumber daya utama mana yang kita dapatkan dari mitra. Aktivitas utama mana yang dilakukan oleh mitra. Ini kita harus mempertimbangkan motivasi bermitranya. Apakah optimasi dan ekonomi, apakah untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian. Kita harus mempertimbangkan terkait akuisisi sumber daya dan aktivitas tertentu. Selanjutnya revenue stream atau aliran pendapatan. Untuk value apa pelanggan kita benar-benar bersedia membayar? Untuk saat ini, untuk apa mereka membayar? Nah, bagaimana mereka membayar? Bagaimana mereka lebih suka membayar? Apakah seberapa besar kontribusi setiap aliran pendapatan terhadap pendapatan keseluruhan? Apakah kita mendapatkan pendapatan itu dari penjualan? Apakah dari biaya pemakaian? Apakah biaya subscribe? Apakah dari menyewakan? Apakah dari cicilan? Atau nanti dijelaskan bisnisnya seperti apa? Kemudian tentunya teman-teman harus menjelaskan tentang cost structure-nya. Apa biaya terpenting yang melekat dalam model bisnis kita? Sumber daya utama mana yang paling mahal? Aktivitas kunci mana yang paling mahal? Apakah bisnis kita lebih ke cost driven atau cost driven ini didorong oleh biaya? Jadi struktur biaya paling ramping, proposisi nilai harga rendah, otomatisasi maksimum, outsourcing ekstensif. Atau apakah bisnis kita lebih ke value driven atau didorong oleh nilai? Fokus pada penciptaan nilai atau penciptaan nilai premium. Jadi ini karakteristiknya. Teman-teman mempertimbangkan apakah lebih ke skala ekonomi atau ke cakupan ekonomi ya. Kalau skala ekonomi ini pengurangan biaya rata-rata produksi digunakan untuk menambah total produksi dalam jenis barang yang sama. Jadi produksi satu tapi banyak supaya biaya rata-rata produksinya lebih rendah. Kalau cakupan ekonomi ini penurunan biaya rata-rata produksi akan digunakan untuk memproduksi dua jenis barang atau lebih. Maka dalam perusahaan akan ada keragaman hasil produksi. Jadi pengurangan biaya rata-rata produksinya untuk memproduksi beberapa jenis barang atau lebih. Jadi tidak hanya memproduksi satu kemudian banyak. Kalau yang satu kemudian banyak sehingga biaya produksinya lebih murah, itu lebih ke skala ekonomi. Kalau ke cakupan ekonomi,
itu lebih banyak jenis produksinya. Jadi begini teman-teman, mungkin yang masih dibingungkan oleh teman-teman adalah teknis pembuatan tugas dan teknis presentasinya nanti. Jadi akan ada 2 presentasi. Pertama, presentasi terkait dengan materi-materi yang ada di RPS. Materi itu kita sambil mencocokkan pada masing-masing ide bisnis kelompoknya. Jadi materi itu tidak hanya terkait pada bisnis dari kelompok presenter yang presentasi pada hari itu saja. Kemudian teman-teman satu lagi presentasi ide bisnis. Nah, presentasi ide bisnisnya ini adalah isinya terkait dengan BMC ini. Jadi teman-teman menjelaskan dalam 9 elemen yang ada di BMC. Jadi bukan membuat tutorial produk atau profil bisnis teman-teman, tapi teman-teman menjelaskan dari setiap elemen BMC ini. Jadi nanti ada 2 presentasi terkait materi dan presentasi terkait ide bisnisnya. Mungkin gitu, saya cukupkan dulu untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.